ketika terjadi turbulensi global itu, memang kita di dalam negeri harus mempertontonkan satu sikap yang guyup. Tapi yang terbaik itu adalah kita harus berpikir secara ontologis gitu ya. Berpikir jauh ke depan, bukan berpikirnya pragmatis. Kita melihat kemarin bagaimana hangatnya hubungan para pemimpin nasional kita itu. Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Pak Yusuf Kalla. Sambutan Pak Presiden Prabowo atas kehadiran Pak Jokowi di acara ulang tahun ke-80 Bayangkara di Cikeas itu. Rakyat itu ingin mempertontonkan, ingin menyampaikan kepada masyarakat lain ketika Presiden ke-7 hadir di situ. Pak, jalan yang kita tempuh dulu sekarang 1 jam ini Pak, dari sini ke sana. Dulu kami tempuh 5 jam Pak. Ketika seorang pemimpin tidak ambil keputusan pada saat kritis, maka dia sedang menjemput kehancuran. Oke, selamat sore pemirsa. Selamat datang lagi di meja besar ini, On The Table. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu isu politik yang lagi panas-panas ya sekarang. Dan di depan saya ada abang kita tercinta, Bang Darmizal. Selamat datang lagi Bang. Ini yang kedua Bang ya. Ini yang kedua. Ya. Hari ini kita banyak topik Bang yang menarik. Dan menurut saya ini pas banget kalau kita bahas dengan Bang Darmizal. Tapi sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun dulu ke Polri yang ke-80. Kemarin perayaannya luar biasa. Bang mau sampaikan sesuatu? Iya. Baik, terima kasih para penonton On The Table. Luar biasa, podcast yang luar biasa dengan pemirsa-pemirsa militan yang juga luar biasa. Jangan lupa subscribe. Oke. Mau sampaikan ulang tahun Polri Bang, kemarin menarik sekali Bang. Pertama, terima kasih untuk diundang kembali di podcast yang luar biasa ini. Kami dari Gerakan Nusantara Raya atau Gentara mengucapkan selamat HUT Bayangkara yang ke-80. Tetaplah menjadi Bayangkara yang profesional, presisi, mengayomi demi keamanan, kenyamanan kita bangsa Indonesia bersama membangun mengikuti arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Hidup Bayangkara. Siap. Thank you Bang. Nah Bang, bertepatan dengan hari ulang tahun Polri ada peristiwa menarik kemarin tuh. Momen-momen menarik kata orang. Ya kan? Ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo. Yang menariknya ada Pak JK, ada Puan, hampir semua tokoh nasional ada di situ. Iya. Dan suasananya agak berbeda dengan yang dibicarakan di luar selama ini kan. Iya. Orang-orang yang kayak Pak Jokowi kadang-kadang dibenturkan sama Pak JK, sama PDIP, sama Puan, sama Mega gitu. Tapi kemarin begitu bertemu kita ngelihat adem sekali itu suasana di momen ulang tahun itu. Bagaimana Abang melihat ini Bang? Inilah yang disebut dengan catatan digital itu tidak bisa dibohongi. Ada rekayasa-rekayasa melalui AI segala macam gitu. Betul. Tapi catatan digital yang aslinya nggak bisa dibohongi. Kita melihat kemarin bagaimana hangatnya hubungan para pemimpin nasional kita itu. Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Pak Yusuf Kalla. Sambutan Pak Presiden Prabowo atas kehadiran Pak Jokowi di acara ulang tahun ke-80 Bayangkara di Cikeas itu. Kemudian tokoh-tokoh nasional lain kita lihat Mbak Puan Maharani, Ketua DPR kita, yang kita lihat tidak ada sandiwara dalam tampilan itu. Betul. Hangat, sejuk, dan menyejukkan. Natural ya. Sangat natural. Iya. Ini penting sekali
bagi negara kita ini, bagi Indonesia yang sedang berjuang dalam skala global ya, dalam skala global untuk keluar dari berbagai masalah yang sedang terjadi, yang terjadi turbulen lah gitu. Iya. Perang Ukraina dengan Soviet yang belum selesai, perang Amerika dan Israel dengan Iran yang juga masih belum tuntas walaupun sudah ada perjanjian. Nanti serangan lagi. Kemudian bagaimana Lebanon juga diserang lagi, bagaimana balasan-balasan. Ini kan membuat rumit keadaan secara global. Ketika terjadi turbulensi global itu, memang kita di dalam negeri harus mempertontonkan satu sikap yang guyup. Betul. Kenapa kita sebut mempertontonkan? Agar dilihat oleh orang banyak bahwa para pemimpin ini sesungguhnya utuh. Kita berharap jangan hanya dipertontonkan, tapi memang naturalnya adalah pemimpin ini guyup. Nah, kemarin itu kita lihat natural sekali bahwa pemimpin kita ini guyup. Betul. Kita lihat bagaimana Mbak Puan, bagaimana Pak JK, bagaimana Pak Jokowi, bagaimana Presiden Prabowo, bagaimana para pembantu beliau dalam satu pertemuan yang sangat membuat kita senang. Yeah. Cerminan dari stabilitas. Stabilitas itu sangat penting bagi satu negara besar seperti Indonesia untuk membangun, apalagi dalam percepatan pembangunan. Dalam konteks keberlanjutan. Kenapa penting stabilitas? Indonesia ini kan negara yang besar, juga dalam jumlah suku, bahasa, dan pulau-pulau yang juga jumlahnya banyak. Bukan hanya bahasa yang banyak, bahasa-bahasa daerah. Bukan hanya suku-suku yang banyak, tapi pulaunya juga banyak. Nah, ini kalau tidak diwadahi dan diayomi dalam satu kekuatan yang betul-betul sudah teruji, maka kita bisa repot menghadapi turbulen yang dialami dunia hari ini. Global. Ya, turbulen ini kan perebutan ini. Perebutan energi, perebutan air, macam-macam lah. Nah, kebetulan Indonesia kan memiliki hampir semua yang diperebutkan orang-orang, para pemimpin-pemimpin dunia itu. Betul. Kita butuh energi, punya energi yang melimpah, mulai dari energi fosil, nikel, batu bara, panas bumi, panas matahari, apalagi yang kurang? Hutan tropisnya, sungai-sungainya, lembah-lembahnya kita punya semua, di mana orang lain sebagian nggak punya. Sampai harus menginvasi negara lain. Gitu. Kalau kita tidak terjaga stabilitasnya, dan kalau kita tidak berpikir dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kan gitu ya. Mencegah kemungkaran dan mengejar kebaikan, ini sulit memang. Tapi perlahan program-program prioritas Presiden Prabowo semakin membumi, semakin diterima oleh semakin banyak masyarakat, dan semakin banyak pula yang dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan itu mesti dilakukan. Karena program-program prioritas itu kadang-kadang karena sangat prioritas, jadi dilakukan dulu baru diperbaiki kemudian. Nah, ini sejalan ini. Hasilnya kita udah lihat bagaimana MBG dengan begitu cepat melakukan adaptasi, penyesuaian, bagaimana koperasi desa Merah Putih juga dilakukan pembenahan menyeluruh, menghasilkan manajer-manajer yang qualified, yang terlatih untuk memimpinnya. Kan gitu. Nah, inilah pentingnya. Ketahanan pangan juga jalan. Itu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan sekarang kita juga harus mengejar kedaulatan data. Data itu lebih kaya daripada minyak. Gimana itu Bang, bisa jelasin soal kekayaan data itu? Ini pasti ahli komunikasi, ahli IT yang bisa menjelaskannya nih. Tapi itu satu kepastian. Pencurian data itu sudah terjadi. Dan itu yang harus diwaspadai. Maka Indonesia harus memiliki pusat data
yang berkualitas, yang punya kemampuan besar. Dan itu sedang difikirkan oleh presiden, Berarti ada oleh pembantu presiden. BPS sekarang BPS butuh pusat data yang kuat. pusat data yang kuat. Pemerintahan butuh pusat data. Iya, kementerian. Kementerian butuh pusat data. Gubernur di provinsi, kabupaten, wali kota butuh pusat data. Karena kan kita ini sedang menuju satu titik yang nantinya menjadi single windows. National single windows atau single identity number. Oke. SIN. Jadi setiap orang itu hanya satu datanya nanti. Betul. Dan di dalam itu semua dia tahu. Mau dia jahat, mau dia baik, mau bagaimana, udah diketahui. Dan Single itu data berlaku ya? secara global. Betul. Kalau sekarang KTP kita apa-apa fotokopi. Nah, itu kan bagian dari nantinya hilangnya data-data kita. Betul ya. Kawan-kawan, mungkin pemirsa juga mengalami. Bagaimana tiba-tiba orang tahu, hai Pak Darwizal, apa kabar? Semoga Bapak hari ini sehat-sehat. Kita kan nggak tahu siapa ini orang nih. Betul. Disapa dengan ramah, tiba-tiba muncul foto dia yang bermacam-macam. Kadang-kadang yang berpakaian seperti pejabat daerah. Ada lagi yang kemudian berpakaiannya mata kita melihat aja. Kalau nggak dilihat sayang, kalau dilihat takut dosa. Berarti undang-undang perlindungan data pribadi itu perlu dipertebal nggak? Itu selalu saja adaptasi. Tapi yang terbaik itu adalah kita harus berpikir secara ontologis gitu ya. Berpikir jauh ke depan, bukan berpikirnya pragmatis. Kemarin Abang berkunjung dalam rangka tugas kerja. Tukar dalam rangka tugas kerja. Pada saat berkunjung di tempat tugas kerja itu, kita melakukan survei. Kita ini terpesona melihat bagaimana orang membangun, bagaimana orang tumbuh, bagaimana negara yang tadinya nggak punya apa-apa, sampai hari ini juga nggak punya apa-apa, kecuali dia punya hanya satu saja, sektor jasa. Teringat peristiwa 1847 atau berapa gitu, lupa. Ingat peristiwanya, lupa tahunnya. Ya. Yang disebut dengan Traktat of London. Oke. Pertukaran wilayah kekuasaan antara Inggris dengan Belanda. Inggris menyerahkan wilayah Bengkulu yang sudah matang infrastrukturnya kepada Belanda. Bengkulu itu sudah punya benteng Marlborough, punya perkebunan yang rempah-rempahnya luar biasa melimpah. Waktu itu dipimpin oleh Raffles. Kemudian William Raffles yang kan ada bunga Rafflesia terkenal itu kan beliau yang memberi. Kemudian wilayah Singapura di dekat Semenanjung Malaka itu diserahkan ke Inggris. Itu hanya rawa-rawa dengan sedikit sekali penghuni. Dibandingkan dengan Bengkulu yang rempah-rempahnya banyak, ada cengkehnya, ada cassioperanya, ada kayu manisnya, ada semua lah. Diserahkan ke Bengkulu. Bengkulu melihatnya ini sebagai suatu potensi yang langsung bisa dikelola oleh Belanda, dilihat oleh Belanda nih. Karena memang bisa langsung dikelola, ada pelabuhannya. Sudah lengkap lah itu isinya. Tapi Inggris melihat dalam konteks persemakmuran, Singapura ini akan menjadi raksasa di kemudian hari. Karena kan dia pusat lalu lintas dunia dalam transportasi laut. Apa saja kan di situ? Kan laut yang paling dominan dalam connectivity antara satu tempat ke tempat lain. Selat Malaka. Apa yang terjadi? Sekarang kita bisa bandingkan kan. Seperti apa Singapura dan seperti apa Bengkulu. Ini kan cara berpikir. Kembali ke konteks yang tadi, bagaimana undang-undang tentang data itu apakah perlu dipertebal? Tentu sahabat-sahabat kita, bapak-bapak kita yang mulia di DPR sudah melihat ini. Karena data itu lebih mahal ternyata dibanding minyak gitu. Ini kan ada tagline-nya nih. The data more expensive than oil. Itu data lebih mahal. Karena minyak nggak bisa dipalsukan orang.
Kalau data bisa dipalsukan orang, tiba-tiba saja datang tagihan ke Adida Vincent. Bos, bayar dong. Padahal nggak ngutang apa-apa. Ini pinjaman online lu kemarin. Kan udah gua kirim. Lah, kan nggak minjem. Tapi KTP Adinda dipakai orang. Itu kan pencurian data. Baru dalam skala lokal. Bagaimana kalau data-data kita digunakan untuk kepentingan dunia lain? Bagaimana kalau data-data kita digunakan untuk memenangkan seseorang dalam pemilu? Kita nggak milih orang ini. Tapi data menyatakan kita milih orang itu. Bayangkan. Nah, itulah Adinda. Jadi berpikirnya harus melihat jauh ke depan. Bagaimana Indonesia 2045 itu betul-betul menjadi Indonesia emas, masuk dalam 4 negara yang paling berpengaruh di muka bumi. Bisa? Ya pasti bisa. Dan Pasti Pak bisa. Prabowo sedang melakukan itu ya. Oh iya, itu kan kampanyenya kita kemarin. Sustainable Development Countries. Itu kampanyenya kita yang berkelanjutan. Maka dari itu memang harus kita persiapkan sekarang. Apa yang paling penting menurut pandangan Presiden yang ada di Asta Cita beliau itu adalah pembangunan sumber daya manusia dan menjaga kelestarian. Makan bergizi gratis itu salah satu di antaranya. Untuk menjawab tantangan sumber daya manusia Indonesia ini betul-betul menjadi sumber daya manusia unggul pada saat bonus demografi itu jatuh ke tangan mereka. Sekarang kan sudah mulai dirasakan nih. Gen Z itu lebih banyak usianya daripada yang lain-lain. Gen Z itu lebih banyak dari Gen Z ya. Dibanding dengan usia milenial gitu kan. Apalagi baby boomer kayak apa? Baby boomer. Baby boomer. Sekarang dunia dikuasai Gen Z. Gen Z. Dan mereka kreatif. Peristiwa bonus demografi itu kalau dulu bisa berlangsung secara simultan karena antara pertumbuhan akibat dari kelahiran dan kematian itu stabil. Sekarang nggak bisa lagi. Kenapa? Jumlah kematian meningkat drastis dibanding dengan jumlah pertumbuhan. Kelahiran. Orang-orang di negara yang maju, orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi, mereka menikah untuk menikmati hidup. Bukan untuk memiliki turunan. Bagi mereka memiliki turunan itu pikiran jauh. Hidup child free sekarang bahkan udah mulai melanda Indonesia juga. Iya. Jepang yang paling merasakan itu ya. Coba. Orang Jepang itu udah ada desa-desa aja bahkan mau menyerahkan rumahnya ke orang-orang yang mau datang ke sana. Iya. Bahkan mau memberi upah asal mau. Karena mereka mengalami krisis demografi yang luar biasa. Krisis demografi yang luar biasa. Terutama untuk penduduk usia produktif, Bang. Iya. Karena tingkat kelahirannya rendah. Gitu tadi. Gitu Rida. Sementara kita pertumbuhan penduduk kita kayaknya tidak masih cukup stabil. Kan pasca penerapan KB di eranya Pak Harto dulu, kan pertumbuhan kita relatif menurun. Dan sekarang kalau ditingkatkan lagi agak bertolak belakang dengan banyak generasi muda. Betul. Seperti abang ini satu bapak satu ibu anaknya 12. Nah sekarang mana ada orang yang satu bapak satu ibu punya anaknya 12. Jangan 12, 5 aja mereka udah enggak. Rata-rata 3 ideal. 2 dan 3. Orang-orang sekarang. Itu kan terjadi diferensiasi yang tinggi. Jauh sekali. Istri abang juga begitu. 12 juga udah kakak. Satu keluarga aja bertemu udah 24. Itu. Dulu. Sekarang enggak lagi. Oke. Dan Pak Prabowo itu menyadari banget itu ya Bang ya. Lewat program-program dia, sekolah rakyat, MBG yang banyak diserang orang itu. Abang berapa kali bicara di media, cetak maupun di podcast, yang menjelaskan Pak Prabowo itu sudah selesai dengan dirinya. Betul. Artinya beliau tidak melakukan itu untuk melakukan hal-hal lain selain dari untuk kepentingan bangsa dan negaranya gitu. Udah selesai dengan dirinya. Beliau itu adalah militer handal. Berbasis pasukan khusus dan Kopasanda lagi.
beliau itu seorang pebisnis handal dalam skala global. Ya, bukan cuma di sini. Bukan hanya berbisnis tingkat kelas lokal. nasional. Bukan. Udah kelas. Dan beliau politisi yang juga handal. Memimpin partai, mendirikan partai, memimpin partai, dan partai itu Dalam waktu yang relatif singkat itu menjadi mengusung sangat besar. beliau menjadi presiden. Dan 2024 beliau benar-benar menjadi presiden. Dan beliau itu tokoh yang tangguh. Yeah. Gak pernah menyerah. Kalah, bangkit lagi. Kalah, bangkit lagi. 5 kali menjadi calon pemimpin nasional, sekali calon wapres, 4 kali calon presiden. Akhirnya kan jalan Tuhan Di 2024. menetapkan beliau untuk memimpin Indonesia. Maka orang seperti beliau itu, menurut kami Gentara ya, adalah satu keniscayaan bagi kita untuk kita membersamai beliau dalam memimpin bangsa ini. Bahwa ada yang kurang, Yeah. tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Setidak-tidaknya kekurangan itu di hadapan pembenci beliau. Yang Pembenci itu mau baik seperti apapun kita lakukan atas dia, nggak akan pernah dia puas. Dia tetap benci. Itulah pembenci. Betul. Nah, kalau kita ikuti orang-orang yang menghujat presiden, orang-orang yang menghina presiden kita dengar ungkapannya, sekali kita marah, 2 kali kita mulai memperhatikan, 3 kali kita empati. Maka saya bilang, jangan dengar, jangan buka YouTube kah apakah, kalau terlihat sudah judul dikit orang minor, udah skip aja. Ngapain kita? Ada juga orang, ini kan aku kirim supaya kamu tahu bahwa ada orang yang benci Presiden Prabowo. Oh, kita udah tahu kok. Tujuannya di-share ke kita supaya kita share ke orang lain lagi kan. Yeah, makin banyak. Makin banyak, ngapain kita memperbanyak, mengamplifikasi orang-orang yang notabene-nya hanya tujuannya mengganggu karena dia benci. Nah, dan itu yang Minum dulu jadi ya. siap Bang. Minum dulu dong. Jadi konsen kita di podcast ini sebenarnya Bang. Bagaimana mengimbangi suara-suara yang menurut kita ini noisy. Ini mengganggu, ini berisik. Ini sama kayak abang misalnya, lagi kerja di rumah, terus anak-anaknya berantem. Ini kan nggak fokus. Itu yang selalu kita tekankan di sini. Kita nggak cebokers pemerintah, no. Tapi kita ngelihat Pak Prabowo ini sedang melakukan sesuatu. Bagaimana dia mengelola sumber daya alam, bagaimana dia membangun sumber daya manusia yang. Oke. Tapi kan suara-suara itu Bang kenceng sekali. Ada analogi, kalau menurut abang ya, analogi anak kita rese atau di rumah bikin ribut, itu bukan tujuan mereka. Dia tujuannya bukan mengganggu orang tuanya yang sedang bekerja. Yeah. Tapi mereka sedang bergembira dengan saudara-saudaranya. Itu hal yang mudah. Tapi kalau pembenci, target mereka adalah mengganggu dan menjatuhkan, menghancurkan. Character assassination. Yeah. Black campaign. Kalau hanya negatif campaign masih oke lah. Ini sudah character assassination dan black campaign. Tujuannya apa? Menghancurkan. Bagaimana dia cara menghancurkan? Dia serang kita. Harapan pertamanya adalah kita menjawab. Karena mereka itu kan kelompok nothing. Kelompok nothing. Sementara yang dia benci, yang dia hujat adalah kelompok something. Ketika kita mulai melayani mereka, dignity dia naik. Jangan diabaikan mereka, cuekin mereka. Sayangnya, media-media yang katanya ingin Indonesia juga maju, melayani mereka. Memberi tempat panggung. Memberi panggung, memberi tempat, bahkan memberi honor kan, pasti dong. Namanya orang dari narasumber. Iya. Iya dong. Betul. Uang kita aja kalau diundang kita dapat honor, bang, tolong tanda tangan ini. Kita kaget juga. Oh ini buat kamu aja deh, tanda tangan juga. Jadi gitu. Betul. Kalau kita layani mereka, memang tujuannya gitu. Semakin kita layani dia, semakin senang dia. Karena apa? Mereka berperahu di gelombang yang kita ciptakan. Atau kita bahkan ikut joget
ada genderang yang mereka Mereka bunyikan. Abaikan saya, ngapain layanin? Pantes abang nggak pernah mau ya kalau kita ajak. Ya, Ayo bang, ngapain? bahas Roy Suryo dong. Ngapain? Abang nggak mau kan? Kita ikut-ikutan error dengan orang-orang yang wataknya bermigrasi. Ke sebelah kiri. Benar juga. Coba dilihat, diperhatikan. Coba ahli-ahli kejiwaan minta tolong baca ini. Wajah orang ini, cara bicara, apa segala macam. Coba baca. Ada yang minus nggak? Saya nggak sebut nama ya. Kan targetnya orang-orang yang mengganggu itu memang kita lawan. Abang analogikan gini, Dina. Masa kejayaan Mike Tyson Nah, itu kan bersamaan dengan masa kejayaan Elias Pikal. Elias Pikal. Kita di Indonesia. Betul. Dalam olahraga boxing. Betul nggak? iya. Satu ketika, karena kita ingin mempertontonkan juga Elias Pikal dalam skala global, kita tarungkan nih Elias Pikal dengan Mike Tyson. Kan nggak lawannya. Iya. Tapi kita ingin nih mereka ini ada di panggung yang sama lah. Yang untung siapa? Elias Pikal. Yang kalah siapa? Mike Tyson. Yang rugi itu adalah Mike Tyson. Mike Tyson. Yang untung Elias Elias Pikal. Pikal. Naik Soal kelas dia dong. kalah atau menang dalam pertempuran itu urusan lain. Dalam olahraga itu urusan lain. Tapi namanya sudah dikenang di dunia. Seluruh dia. Dalam sepak bola kemarin, apa yang Uzbek melawan apa itu? Uzbekistan lawan Contoh kan ada komentator bilang tuh, ya memang tidak kelasnya Uzbekistan bertanding dengan ini. Ya, tapi Uzbekistan bisa mencetak gol ke gawang itu hal yang luar sejarah buat biasa. mereka. Itu hal yang luar biasa. Artinya Uzbek tidak dilecehkan orang, dipuji orang karena dia bisa mencetak gol. Walaupun dianggap tidak setimpal pertandingannya gitu. Yeah. Tapi dia mencetak gol walaupun kalah. Tapi Uzbek sudah, kalau nggak salah ya Uzbek ya, dia udah naik dalam satu tingkat. Bertarung dengan tim klub unggul. atau tim yang diunggulkan. Gitu. Sementara dia masuk ke sana mungkin. Bagaimana? Spanyol melawan apa itu? Yang mainnya 1-1. Itu dicatat dalam sejarah itu. Spanyol itu unggulan loh untuk Hampir calon setiap- juara dunia dengan Argentina, apalagi Prancis gitu. Tapi Ghana bisa Oh iya. Tahan dia imbang satu-satu. dia imbang. Gitulah kira-kira Dinda. Kalau kita layani orang-orang yang seperti itu, yang rugi kita. Biarkan saja. Kalaupun ada keinginan untuk suruh anak-anak yang nggak tahu apa-apa tuh gimana menurut kamu itu? Suruh dia tampil. Tuh lu layan deh sana deh gitu. Jadi apa istilahnya itu ya? Destruktif proxy atau apa itu? Pokoknya lawan dengan orang yang tidak seimbang dengan dia lah kira-kira gitu. Kalau pikirannya miring. Iya kalau kita muncul menurut abang gitu, abang nggak mau tampil diskusi dengan kelompok-kelompok yang menurut logika, rasionalitas berpikir kita ini wataknya bermigrasi gitu. Mau kita apain? Mau kita apain? Ya rugi kita. Enggak deh. Yang untung dia. Ya gimana ya? Tapi anehnya bang ya, saya nggak tahu ada perubahan apa secara sosial di kita. Orang-orang yang secara dari sudut akademis, dari sudut status sosial, kita anggap orang-orang ini orang-orang keren, tapi kemakan mereka sama hal-hal seperti itu. Bahkan tidak jarang isu-isu miring itu datang dari mereka. Contoh Amin Rais saja kemarin bicara tentang Teddy dengan Pak Prabowo itu kan. Di sini Ada apa dengan kita sebenarnya? disinilah butuhnya kejelian kebijakan kita dalam melihat, menilai. Pernah dengar nggak dulu namanya Kanjeng, siapa tuh yang keluarkan duit di sini nih? Oh, pribadi bukan. bukan. Bukan Kanjeng Gusti atau siapa sih? Dia yang pakai baju ya. putih itu. Yang nyulap dia, katanya bisa mengubah apalah itu jadi duit. Ingat nggak siapa tokoh hebat perempuan profesor yang akhirnya gabung dengan dia? Lupa aku. Mohon maaf, saya harus, ya nggak usah deh, nggak baik lah.
Sudah. Orang seperti itu aja bisa mempengaruhi seorang profesor, tokoh politik, tokoh agama, seorang cendekiawan bisa terpengaruh. Apa dalam? Nanti buka deh. Ketika selesai ini kita buka. Abang sebutkan namanya, buka deh. Bagaimana dia memuji bahwa orang seperti Kanjeng Gusti ini sangat penting bagi bangsa kita ini untuk menciptakan stabilitas, terutama sektor keuangan. Wow. Karena dia mudah mencari. Padahal itu kan trik saja, gak masuk akal. Ada orang hebat yang bisa dipengaruhi. Nah, kalau ada orang-orang hebat lain yang rasionalitas berpikirnya itu mulai bergeser karena ada kebencian itu kan timbul begini. Dia merasa ikut berjuang mengantarkan seseorang menjadi pemimpin, kemudian dia merasa tidak dibawa dalam gerbong menikmati kepemimpinan. Ya kan? Timbul kemarahan. Kan gua dulu yang ini, gua dari tahun sekian nih tiap ke pemilu kan gua ada terus. Bahkan ketika lu ini gua tampil kira-kira gitu kan. Sekarang lu udah sampai gua kira-kira gitu. Muncul kebencian. Kebencian itu menyebabkan keberanian dia. Tapi objektifnya pada orang-orang yang berpikir negatif itu, di hati nuraninya ada hal-hal yang sangat positif walaupun hanya secerca gitu. Ada kecerahan. Maka ketika dia diberikan posisi yang baik, dia diiwongke, itu berubah itu. Yeah. Dia menjadi seolah-olah orang yang sadar gitu. Nah, memang perlu dibawa orang-orang ini untuk duduk. Agar apa? Tidak bertambah dosanya orang itu. Bukan untuk membagi kekuasaan, tapi mengurangi orang ini jangan matinya nanti karena ketuaan gitu ya. Tiba-tiba mati dalam keadaan berdosa, gitu kan gak baik juga. Nah, kasihlah dia apa gitu mainan supaya dia diam. Dan dosanya kan berkurang. Yang paling nyata itu adalah ketika orang menghujat kita, maka dosa kita yang sedang dihujat ini berkurang. Setidak-tidaknya kan begitu, Dinda. Bermigrasi ke dia. Oke Bang, dari kemarin itu kan ada sosok Pak Jokowi yang sekarang lagi bukan sekarang sih, dari dulu emang selalu dibahas beliau ini kan. Nah, aku kemarin ikut meliput kegiatan beliau di Lampung. Wow. Saya itu belum pernah ngikut belusukan Pak Jokowi, belum. Pasti baru capek. Kemarin. Pasti capek. Wah, capek udah pasti Bang. Dan saya salut juga karena jarak Satu tempat. dia titik-titik yang dia datangi itu naik mobil kan. Paling cepat tuh 1 jam. Iya. Paling lama 3 jam. Iya. Bahkan dari satu tempat setelah menempuh 3 jam untuk balik ke titik berikutnya itu 2 jam. Jadi kalau seharian ngikut beliau itu bisa 10 sampai 15 jam kita di mobil. Iya. Tapi yang saya bingung itu Bang. Kan kalau kita di Jakarta ini kan ngomongnya tinggi-tinggi itu. Begitu saya bukannya bukannya mau nih karena liput Pak Jokowi, enggak. Tapi yang kita lihat di lapangan itu, setidaknya di titik yang dia datangi itu, yang datang itu bukan orang-orang elit. Bahwa ada barisan relawan, iya, kemudian orang PSI itu ada, tapi bukan orang-orang yang gampang berdrama. Iya. Ya kan, natural. Di tulang bawang itu, waduh, tumpah ruah itu di lapangan sampai di jalanan. Nah, saya sempat wawancara satu ibu, dia itu datang ke situ Bang, saya lupa nama kampung asal dia itu, karena Pak Jokowi nggak sempat ke tempat mereka, jadi dia datang ke situ. Dia 2 jam perjalanan naik mobil, naik angkutan umum lah. Yang dia teriak-teriak itu ya, baju kuning itu ya, ibu-ibu baju kuning, dia kan. Ada yang duduk, yang aku wawancara itu Bang, dia ke situ, ya cuma mau lihat Pak Jokowi aja, dan saya nggak tahu dia sempat salaman apa tidak, karena dia bilang sampai sini juga aku mau foto apa terlalu banyak orang, karena dia ibu-ibu udah umur sekitar 40 hampir 50-an tahun gitu. Saya lihat, makanya saya sempat nuliskan, aku waktu dalam perjalanan itu ada tulisan kayak tulisan refleksi gitu kan. Misteri magnet Jokowi itu. Karena mereka datang itu kayaknya mereka tahu bahwa Pak Jokowi akan datang ke situ. Datang mereka. Dan mereka bukan orang partai. Iya. Warga yang dari tempat yang jauh, Bahkan gak ngerti politik. nggak ngerti. Makanya waktu kita nanya omongan orang-orang
elit politik itu mereka kita nggak dengar itu, mereka bilang. Nah, abang kan juga lama bersama Pak Jokowi ya bang. Kalau Pak Darmizal mungkin dulu belusukan waktu dia jadi presiden, ini kan udah gak jadi presiden. Nah itu yang bikin saya bingung kemarin tuh. Nah, abang ngeliat apa sih di Jokowi ini, Pak Jokowi? Jokowi adalah fenomenal. Jokowi sebagai seorang yang fenomenal memiliki legacy. Itu fakta legacy namanya. Betul. Sejarah. Jadi sebetulnya perjalanan yang dari satu tempat ke tempat lain 1 jam, dari tempat lain ini atau titik ini ke titik lain 3 jam, itu rakyat ingin membuktikan kepada Pak Jokowi. Maka rakyatlah yang mengundang, masyarakat Lampung mengundang Pak Jokowi untuk datang di kampung mereka. Dalam rangka silaturahmi kerakyatan. Kalau buka video sekarang, catatan digital yang tidak bisa dibohongi tadi itu, coba lihat. Mobil RI 1 S600 Presiden Republik Indonesia masuk ke dalam jalan yang becek pada saat itu, dan sekarang udah nggak lagi. Udah enggak. Mestinya rakyat itu ingin mempertontonkan, ingin menyampaikan kepada masyarakat lain ketika Presiden ke-7 hadir di situ. Pak, jalan yang kita tempuh dulu sekarang 1 jam ini Pak, dari sini ke sana, dulu kami tempuh 5 jam Pak. Kan mereka ingin menyatakan itu. Karena Bapak bangun, sekarang bisa kami tempuh, kita tempuh hanya dalam 1 jam. Jalan dari titik ini ke titik itu, yang sekarang kita tempuh 2 atau 3 jam, dulu kami bisa tempuh 5 jam Pak. Sekarang karena Bapak bangun, pada saat Bapak Presiden, bisa ditempuh dalam 1,5 jam Pak. Kan rakyat ingin menceritakan. Tapi karena mereka tidak bisa menceritakan untuk face to face langsung dengan Presiden, maka peristiwa yang menyampaikannya. Catatan fakta itu yang menyampaikannya. Peristiwa digital yang dicatat di televisi kan ada tuh. Bagaimana mobil RI 1 kemudian beliau turun dari mobilnya untuk bersalaman dengan. Itu kan jalannya bagus sekarang. Itu yang disebut dengan legacy seorang pemimpin. Nah, nanti kita juga akan melihat legasinya bagaimana Presiden Prabowo dengan makan bergizi gratis yang semakin baik prosesnya, semakin baik pelayanannya, dan semakin baik menunya, menjadi sesuatu banget bagi generasi berikut kita ini. Seperti di China, tadi di Jepang, di Korea, bagaimana? Itu sebagai pembuktian adanya legacy yang ditorehkan dalam tinta emas oleh presiden yang saat itu menjalankan tugasnya, dan Presiden Prabowo saat ini menjalankan tugasnya. Pernah nggak kalau kita buat kajian secara bisnis dan ekonomis bahwa membangun jalan tol sepanjang Sumatera itu tidak akan pernah dapat ROA-nya itu sampai dengan 1% barangkali. Return of investment-nya, ROI-nya mungkin sangat rendah. Return, pokoknya kajian bisnisnya lah. Saya kira nggak dapat. Tapi karena untuk kepentingan masyarakat, membangun connectivity masyarakat, maka must be itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Kalau tidak, kapan kita maju? Maka komitmen kampanye kita kemarin itu bagus sekali dah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Lah kalau bukan kita, siapa lagi? Inilah yang ditunggu oleh generasi kita yang akan datang, anak cucu kita yang akan datang, untuk dia kembangkan menjadi kekuatan bagi mereka dalam mengembangkan kreativitas mereka berbasiskan kearifan lokal. Kalau kita tidak siap pada sekarang, anak cucu kita ini kan banyak negara-negara lain yang menghabiskan sumber dayanya begitu saja. Ada satu negara kecil di Karibia atau di mana, dia penghasil boksit terbesar. Sekarang negaranya udah nggak ada lagi. Dulu semuanya serba gratis. Mereka kalau sakit berobat ke negara yang kaya, gratis, diterbangkan gratis. Sekarang nggak ada lagi. Bayangkan,
kalau itu terjadi. Pemimpin hanya memikirkan dirinya secara pragmatis, kelompoknya secara pragmatis, hanya untuk kepentingan pendek. Maka itu kita sebutkan Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Beliau hanya memikirkan kepentingan bagaimana bangsa ini melesat maju, tinggal landas karena infrastrukturnya sudah jalan, memadai. Betul. Nah, itu yang kan kita bisa hitung. Sebelum Presiden Jokowi, berapa panjang jalan tol yang dibangun? Hitungannya ratusan kilometer, 200 kilometer atau berapa. Di era Pak Jokowi, hitungannya ribuan kilometer. Sebelumnya, berapa jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota yang dibangun? Di era Pak Jokowi, berapa jalan provinsi, jalan kota yang dibangun? Sebelumnya, berapa banyak waduk yang dibangun? Irigasi yang dibangun? Pelabuhan yang dibangun? Bandara yang dibangun? Di era Pak Jokowi kan bisa kita lihat secara statistik, ya kan? Sebelum Pak Jokowi berapa banyak presiden berkunjung ke daerah untuk menyentuh langsung masyarakat dan rakyatnya. Pak Jokowi ke Sumatera Barat aja di era pertama beliau itu kalau saya nggak salah 7 kali beliau berkunjung, padahal Sumatera Barat kalah. Dia presiden dengan kunjungan terbanyak ke NTT sepanjang sejarah. NTT. Coba bayangkan. NTT yang selama ini jadi halaman belakang istana. Coba bayangkan. Makanya dibangun patungnya kan. Bersyukurnya rakyat NTT itu. Iya. Mungkin. Ini kan kita hipotetif aku ya. orang NTT bang. Mungkin hipotetifnya gini ya. Iya. Kalau syukurnya jelas. Kalau diadakan pemilu hari ini, kemana arah di NTT ya? Iya. Di NTT, kemana arah Pak Jokowi pasti ke situ arah orang NTT. Mungkin nggak? Iya. Gitu. Itu legacy. Maka dari itu, ketika komitmen Pak Prabowo ini ingin mempercepat majunya bangsa ini sebagai bangsa yang kuat, kan kalau bangsa kaya belum tentu kuat. Contoh, Dubai itu negara yang kaya raya. Apakah dia kuat? Sekali aja dilutupkan oleh Iran, dung, pergi kan orang lain. Coba aja lihat Dubai hari ini. Coba lihat deh. Maka presiden kita menginginkan bangsa Indonesia ini kaya, bangsa Indonesia ini memiliki rakyat yang cerdas dan tangguh, bangsa Indonesia juga memiliki pertahanan dan stabilitas yang kuat. Nah, kalau kita tidak membersamai beliau dalam membangun bangsa Indonesia yang kaya raya ini, kita sangat menyesal di kemudian hari. Betul. Bahkan ada jok-jok dari orang ya. Kalau seandainya saja surga itu ada di dunia gitu, maka Indonesia adalah surganya dunia. Kita punya semua ya. Kita punya semua. Masa kita enggak Bahagia, bangga gitu. bahagia? Kebetulan anakku, dia dapat tugas kuliah dari kantornya. Dia selalu berpesan, "Pak, nggak ada negara yang lebih hebat daripada Indonesia," kata dia. Nggak ada yang lebih hebat daripada Indonesia. Maka jangan sampai kita berhenti mencintai bangsa Indonesia ini, kata dia. Gitu dia. Indonesia ini hebat. Dan bagus ya bang, transisi pemerintahan kemarin itu dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Walaupun kemudian banyak orang yang mengkritik, menuduh Pak Prabowo sebagai anak buahnya Jokowi atau cuma melanjut. Tapi emang itu yang harus terjadi. Kalau tidak, kan kita udah punya berapa presiden. Kalau pembangunannya tidak selalu repot bang. Presiden ini bangun A, bangun B. Kalau ini kan aku lihat kemarin bagaimana Pak Prabowo mereport tentang hasil hilirisasi itu kan. Dan prospeknya ke depan. Itu kan hal-hal yang sudah ditanamkan fondasinya di zaman Pak Jokowi. Nah kita nggak bisa bayangkan kalau itu kemarin tidak dilanjutkan. Kan itu bukan soal proyek besar, bukan soal secara fisik itu besar. Tapi mimpinya bang di balik itu. Mimpi besar dengan visi besar. Itu. Maka misinya juga harus besar. Dan itu yang sekarang dilakukan oleh Pak Prabowo. Hilirisasi itu jalan banget. Betul. Ada satu tagline. Kalau nggak salah presiden keberapa Amerika itu Winston Churchill atau siapa
Dia mengatakan begini, ketika seorang pemimpin tidak ambil keputusan pada saat kritis, maka dia sedang menjemput kehancuran. Ada juga di dalam bahasa lain, jika seseorang tidak mengambil keputusan pada saat kritis, maka dia akan berada di kerak-kerak neraka. Lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Artinya Bisa dilihat di Google juga bisa dilihat, dicari kata-kata ini siapa yang, tapi dugaan kalau nggak salah ya itu tadi gitu. Iya. Itu tadi keberlanjutan itu kalau tidak direncanakan secara matang, siapa ke depan yang memimpin, bagaimana karakter yang memimpin, karena karakter itu adalah basic. ini penting Bang. Balik lagi kita tadi ke soal kohesi nasional tentang bagaimana tokoh-tokoh itu harusnya. Iya. Nah, mereka itu yang mesti melihat ke depan, membantu kita melihat ke depan, menentukan Absolutely yes. siapa yang layak melanjutkan Betul. ini. Kan sudah dibangun fundamentalnya secara mendasar. Kalau pelanjutnya tidak berorientasi global, Repot. bagaimana kita bisa berkompetisi secara global, Dinda? Ingin bukti? Ya. Pasangan Prabowo Gibran ini adalah pasangan yang menurut pikiran seorang Darmizal adalah pasangan yang ditakdirkan untuk menghantar Indonesia ini menjadi negara maju 2045 itu. Kenapa? Ada nggak presiden Indonesia dari zaman merdeka yang diproklamirkan oleh Bung Karno sampai dengan eranya Pak Jokowi berakhir, yang berkeliling dunia sama dengan Pak Prabowo banyaknya? Nggak ada. Coba lihat statistik. Dalam waktu yang sama ya, Presiden Prabowo lah yang paling rajin bertemu dengan kawan-kawannya pemimpin dunia Ini ya. di masa-masa sekarang ini. Dalam rangka apa? Mengajak kawan-kawannya itu untuk datang ke Indonesia, mengundang pengusaha-pengusaha di wilayah di negara mereka berinvestasi di Indonesia. Dan setiap kunjungan Presiden Prabowo itu membawa hasil. Investasi. Rencana-rencana investasi yang besar. Prancis kemarin, Jepang. Sekarang tugasnya apa lagi? Tinggal bagaimana eksekusinya. Kalau tidak stabil, Nah, kalau diganggu terus, yang salah bukan presidennya. Kita yang mengganggu ini terus yang salah. GPK. Golongan pengacau keamanan. Kita yang salah. Loh, beliau sudah berkunjung menemui pemimpin-pemimpin dunia untuk Rusia, pemimpin dunia, Prancis, Jerman. Ditemui beliau. Di saat apa? Di saat negara-negara di dunia sedang mengalami turbulen. Kan orang bilang, kapan dia keliling-keliling negara dalam keadaan? Oke. Negara kita ini kan butuh investor. Tapi ada pertanyaan Bang. Selain ada GPK tadi, golongan pengacau keamanan menurut saya ya, Terlalu. Enggak golongan pengacau keamanan. Iya. Maksudnya kita pingin Kelompok stabil. pembenci lah kira-kira gitu. Tapi juga kan orang mempertanyakan kesiapan para menterinya Bang. Ya kan? Iya. Beliau ini udah kerja keras ya, jalan sendiri. Tiba-tiba udah di Perancis, Iya. ke Amerika, ke Jepang, ke Cina, ke Rusia bahkan ya kan. Iya. Nah, sebelum kita keluar ke GPK ini, menurut Abang kesiapan para menterinya untuk sama-sama bertransformasi gitu demi tujuan mimpi besar tadi gimana Bang? Jangan ketawa Bang. Karena itu yang banyak orang pertanyakan Bang. Ini Pak Prabowo udah kerja berat, kerja keras. Nah, bagaimana para pembantunya ini menyambut ini? Iya. Ada di dalam ilmu hukum, kalau nggak salah gitu di dasar-dasar ilmu hukum itu disebut dengan dasolen dan desain. Antara harapan dan kenyataan gitu. Pak Prabowo ini kan harapan beliau itu kan besar sekali kepada para pembantu, ya kan. Maka beliau berkeliling lah. Di situasi negara-negara di dunia ini sedang bergejolak gitu. Kan di era Pak SBY juga terjadi gejolak ekonomi, ya kan? 2018
subprime mortgage dan lain-lain. Di era Pak Jokowi terjadi masalah dunia lagi, COVID. Di era Pak Prabowo terjadi lagi masalah perang di berbagai kawasan yang merusak tatanan ekosistem ekonomi negara-negara lain, terutama yang terkait dengan energi dari Selat Hormuz, kan gitu. Ini kan perlu kecerdasan seorang pemimpin. Kan nggak bisa Pak Prabowo itu selesaikan sendiri. Beliau cari investor, beliau siapkan ini segala macam. Nanti masuk investor, beliau juga yang tentukan ini, tentukan ini. Nggak bisa. Maka beliau perlu pembantu-pembantu yang selaras, alignment dengan visi besarnya presiden. Jangan kau letakkan kepentingan partaimu di atas penugasan yang diberikan oleh presiden. Kan sekarang udah mulai terasa ini. Pembantu dari partai ini cari-cari energi untuk persiapan ke depan. Lupakan dulu, skip dulu urusan-urusan. Ya kan gitu? When my loyalty to my country begins. Ini parti bukan hanya parti ya, keluarga, kelompok apa segala macam lah. Loyalitas kita kepada kepada partai ini, kepada kelompok ini, kepada ormas ini stop dulu. Ketika loyalitas negara memanggil dan menempatkan kita sebagai pemimpin, baru kita alignment dengan presiden nih. Kalau enggak ya menempatkan seseorang yang tidak ahli pada bidangnya, apa yang terjadi? Tunggulah kehancuran. Gitu. Karena ada tagline-nya tuh. Kalau yang lain disebut the right man on the right place. Gitu. Buktikan dan bahwa itu keprihatinan banyak orang yang yang peduli sama kemajuan bangsa ini, Bang. Dong. Kita kasihan lihat Pak Prabowo. Kita tahu kondisi fisik beliau juga kan di usia yang seperti sekarang itu enggak kan apa namanya. Bukan hal yang mudah bagi seorang presiden untuk menyapa teman-temannya terlalu sering. Tapi karena tanggung jawab dan visi besar untuk Indonesia Emas 2045 itu, beliau harus melakukannya. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan, mengejawantah pembantu-pembantunya ini. Para pembantu-pembantunya beliau ini. Ya makanya, Tuhan, kadang-kadang makanya saya bingung, Bang. Menteri Pak Prabowo ini kan banyak, hampir 100 ya kalau tidak salah. Ditambah wakil dan lain-lain itu kan. Itu kan gemuk sekali, Bang. Tapi hampir setiap kali melakukan sebuah terobosan, misalnya ekspor satu pintu, dibikin badan lagi. Ya kan kemarin ke Perancis, bikin badan juga, badan kayak komunikasi bisnis lah antara Indonesia. Lah terus menterinya ngapain, Bang? Ini kan banyak sekali badan sekarang yang dibangun Pak Prabowo. Padahal dia punya menteri yang jumlahnya juga nggak sedikit. Apalagi menteri kayak baru sekarang begini. Gitu loh, Bang. Begini penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami sedikit. Seseorang bisa bekerja maksimal apabila penugasannya bersifat khusus. Kalau orang kita beri tugas yang tugas itu bersifat universal, umum, maka dia akan sulit melaksanakan tugas yang begitu banyak parameter dan prioritas ya. Ini paradoks memang, negara ingin efisien tapi pembantunya banyak. Sebetulnya inilah yang harus dicerna oleh banyak orang. Karena setiap menteri sekarang bertugasnya satu saja. Kalau dulu kan enggak. Katakanlah menteri kehutanan. Dia harus mengurus lingkungan hidup. Betul kan? Ada lagi kementerian yang bertanggung jawab untuk 3 hal. Ya kan? Contoh, Menteri Hukum dan HAM. Di dalamnya ada menteri, ada Dirjen HAM, ada Dirjen Imigrasi, ada Dirjen Hukum, sekarang dipecah. Tugasnya tegas. Lu hanya ngurus imigrasi dan lapas saja. Berarti fokus. Hukum orang lain ngurus. Sudah kecil tugasnya, mestinya dia fokus. Katakan begitu. Ini contoh saja. Iya. Menteri Lingkungan Hidup umpamanya.
Menteri Kehutanan umpamanya. Kalau dulu tugasnya 2, bahkan bisa Hutan dan lebih. lingkungan hidup. Sekarang lu tugasnya cuma 1. Masa sih lu nggak bisa beresin? Jadi efisiensi dalam maksud itu diberikan penugasan yang khusus, harus dilakukan kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai target-targetnya. Ada KPI-nya harus bekerja. Ya. Harus ada KPI Tapi dikejar. abang ngerasa nggak ada? Nah itu tadi Dinda. Jangan lemes lah bang. Presiden kita Kan kita ini. lagi mau memberi motivasi nih. Presiden kita ini kan orang yang bijak, humble Iya. gitu ya. Kadang-kadang Terlalu akomodatif kadang-kadang ya. beliau bijak, tapi terlalu bijak tidak baik juga. Sampai dibejek orang-orang gitu ya. Akomodatif yes, Iya. Tapi harus Tapi- selektif dong. juga perlu selektif. Iya. Nah, orang-orang partai haruslah juga menyodorkan orang-orang yang qualified, yang punya integritas, itu ya, Iya. yang mumpuni di bidangnya ketika diberikan penugasan. Kalau dia dapat penugasan yang tidak dia ketahui bidangnya, maka kalimat tadi berlaku. Memberikan satu pekerjaan bukan kepada ahlinya, maka kita sedang menunggu kehancuran. Masa sih begitu banyak orang-orang ahli di Indonesia Yang disodorkan. tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan visi besarnya presiden, ya kan? Betul. Begitu. Nah, kasihan juga kalau kita tidak menganggap seolah-olah menteri tidak bekerja. Tapi ada keluhan juga, Bang. Katanya karena saluran komunikasi ke Pak Prabowo itu Presiden itu begini, seorang tokoh adalah orang yang mampu mengerjakan melebihi tugasnya. Catat itu Dinda. Seorang tokoh adalah orang yang mampu mengerjakan pekerjaan melebihi tugasnya. Kalau pecundang, dia tidak akan mampu mengerjakan pekerjaan sekecil apapun diberikan kepada dia. Nah ini sekarang pekerjaan menteri itu udah khusus, udah spesial. Kehutanan, hutan saja yang kau urus. Apalagi lingkungan hidup, lingkungan hidup saja yang kau urus. Apalagi hukum saja yang kau urus. pertanian. Pertanian saja yang kau urus. Kalau dulu kan ada juga namanya perhubungan. Sekarang perhubungan udah pecah lagi, ada kelautan. Iya. Ya kan? Dulu di pertanian ada namanya badan karantina. Badan karantina. Badan karantina atau apa. Sekarang udah menjadi badan sendiri dia. Artinya udah spesial, udah khusus. Kalau sudah khusus itu, Nggak gerak juga. itu pekerjaan sudah memang bidangnya yang harus kau urus gitu. Harusnya lebih cepat ya. Nah itu yang disebut dengan efektif, efisien, dan berbasis kepada GCG dan akan diukur KPI-nya nanti. Gitu. Presiden kan punya alat ukur. Oh, waktu diserahkan kau adalah segini. Kemudian 2 tahun hasilnya turun. Agak beres kau ini. Kan ada KPI-nya. Ya. Ada indeks prestasinya bisa diukur. Kalau menurut Abang, kementerian mana yang kayaknya dengan Enggak lah, itu abang nggak usah bahas. Itu subjektif maksudnya itu. Enggak, oke. Kita lebih ke ini aja. Minum Sektor dulu. mana Minum menurut dulu. Abang yang perlu mendapat perhatian presiden? Sektor mana? Sektor mana? Pariwisata. Nah, Cepat jawabannya. Nah, benar. Pariwisata. Kayaknya periode ini pariwisata kita gak bergaung ya, Bang. Mana ya? Iya, benar-benar. Saya hampir lupa Kita kalau kita punya perbandingan aja deh. kalau kita punya sektor yang kuat itu, Bang. Pariwisata itu sekarang sudah memiliki hampir seluruh infrastruktur yang dia butuhkan. Hanya tinggal how to should be done. Bahasa lainnya kira-kira gitulah. Bagaimana mengeksekusinya? Apa yang kurang? Iya ya. Bandara Jalanan sudah menuju cukup. Bandara, pelabuhan Kereta laut, cukup. kereta. Jalan tol cukup. Tujuan-tujuan destinasinya Akses-aksesnya cukup.
Wisata Budaya premium. kita sangat menyenangkan. Kuliner kita tiada tanding, tiada banding. Apalagi alamnya di dunia itu, alam Indonesia ini terbaik, Dinda. Betul. Februari 2020 salah satu jurnal di Inggris menyatakan bahwa tujuan wisata terbaik di dunia itu adalah Indonesia. Mestinya kita jawab. Sekarang Thailand, penghasilan devisanya dari pariwisata, kalau nggak salah udah 1.000 triliun berapa Iya. gitu. Dia gencar sekali Thailand. Tapi kita juga nggak perlu mencontoh Thailand. Kan di Thailand banyak hal-hal yang tidak cocok dengan pemahaman ini kita. Ya. Di sana boleh. Tapi cara mereka memanage sektor pariwisatanya itu loh Bang. Caranya yang penting. Jadi kita menjemput sesuatu yang belum difikirkan orang. Itu yang kita sebut berpikir ontologis. Kan kita ada bayangin tadi itu. Bagaimana Inggris melihat rawa-rawa yang ada di Selat Malaka yang namanya Singapura itu. Dulu masih bagian dari Melaya kan. Menjadi negara yang hebat, bagian dari anggota Persemakmuran pada sekian tahun kemudian. Dan itu jadi nyata. Gitu. Umpama gini, Eropa itu sedang bergejolak bukan hanya karena energi yang sedang sulit mereka dapatkan akibat perang. Tapi alamnya juga sedang bergejolak. Travel, apa namanya tuh? Lampu merah, kalau orang di sini kan bilang lampu merah tuh. Traffic light. Traffic light itu penutupnya begini nih. Terbakar karena panas. Berapa ribu orang yang sudah meninggal di Eropa karena panas. Dan ingat, rata-rata rumah di Eropa itu tidak pakai AC. Nggak pakai AC. Karena mereka sepanas-panasnya hanya sampai 18-20 derajat Celcius. Ngapain pakai AC? Dan mereka nikmatin. Sekarang panasnya 42. Panas banget. Buka di Google kalau nggak percaya. Lihat di berita. Ini kan momen bagi kita sebetulnya. Siapkan untuk mereka-mereka untuk berkunjung ke sini ketika suasana di negaranya dalam keadaan begitu. Kita negara tropis. Kita kan Iklim tropis. banyak di Apa sini. aja Nyaman mereka di sini, kira-kira gitulah. Kan ini peluang. Kenapa nggak nyampe ke sana itunya Bang? Itu yang kita mestinya kan dilihat. Ada juga Saya terus terang, bukannya melecehkan. Saya hampir lupa kalau kita punya. Karena jarang diekspos Bang. Dulu pariwisata itu agresif sekali. Era terkenalnya pariwisata kita itu di akhir-akhir perjalanan Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Job Ave. Job Ave. Itu terkenal banget. Indonesia sebagai destinasi pariwisata dunia. Gitu. Nah, pariwisata itu yang harus kita Betul. kelola dengan baik. Bagaimana inbound-nya, bagaimana outbound-nya, bagaimana mendatangkan orang ke sini. Kaitannya apa? Pariwisata dengan imigrasi. Bahkan Dubai dan Arab melakukan itu ya Bang. Karena mereka udah mulai ketakutan sumber daya alam mereka itu habis kan. Ya, Sementara ini kan kita nggak akan habis dalam waktu yang cepat. Asal kita kelola dengan baik aja. Tidak dirusak alam ini. ya dan nggak habis ya Nggak kita. akan habis. Karena negeri kita ini negeri yang dianugerahi Tuhan dengan kasih sayang. Itu Bang. Pembantu-pembantu juga harus visioner berpikir ya. Kalau enggak repot. Mitigasi itu penting. Penting. Ini contoh ya. Contoh. Ada kawasan industri di Thailand itu apa namanya gitu ya. Mungkin itu juga yang menginspirasi Pak Presiden kita selain Shenzhen. Yang menginspirasi beliau. Ada satu kawasan industri di Thailand itu. Satu kawasan itu karyawannya 160.000 orang. Hanya satu saja produk yang dibuat. AC. Semua merek AC di pabrik di situ. Jadi kalau Adinda beli AC di sini, nanti ditanya mereka, Bapak mau AC mereknya Daikin? Kita bilang iya. Atau Panasonic iya. Mau yang buatan Thailand atau buatan lokal? Coba tanya deh. Iya. Tanya. Otomotif juga gitu Bang ya, motor ada Iya, produk. di sana itu di satu contoh aja. Itu hanya semua 160.000 karyawannya, semua bikin AC, AC saja. Semua merek. Ya,
Semua merek. Sekarang apa yang terjadi? Eropa yang dalam kepanasan itu beli Asianya ke sana. Jangan-jangan memang sudah difikirkan oleh pemerintah, oleh kalangan industriawan Thailand itu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi Eropa akan panas nih. Nah itu kayaknya mereka Dia pikirkan. mesti beli Asia dari kita. Karena nggak ada negara yang sanggup, kawasan industri yang sanggup menyiapkan Asia dalam jumlah banyak untuk 200 juta penduduk Eropa. Bisa jadi loh. Itu namanya kan berpikirnya futuristik. Nah dulu waktu orang bicara pemanasan global, kita asik berwacana. Bagaimana Thailand mikir gimana nih kalau pemanasan global. Nah, dan barangkali itu yang sedang menjadi pikiran Pak Presiden. Indonesia mesti memiliki kawasan industri yang terbesar di Asia. Pertama di ASEAN dulu lah. Itu. Dan apa yang disampaikan oleh Presiden ini mesti kita dukung sepenuhnya, Dinda. Nah, tapi memang kita juga butuh orang sebanyak mungkin yang pola berpikirnya seperti Bang Darmizal untuk bicara di berbagai platform. Karena gini, Bang. Kalau kita lihat sekarang digital. Kalau ada 10 orang aja kayak Darmizal ini selesai urusannya. Ya kan, itu justru itu. Ini canda, Bener, tapi benar, Bang. Karena banyak orang-orang yang tadi saya bilang secara misalnya gelar akademik dan lain-lain itu mentereng, tapi kok berpikirnya malah membuat apa ya, proses yang sedang dibangun dengan mimpi dan visi besar itu diganggu. jadi kerdil jadinya, Bang. Ya. Dan banyak sekali orang yang terpengaruh dengan itu. Itu yang berpikirnya pragmatis. Kalau kemarin ada Prof Gemma di sini, Gemma Guryadi. Iya, iya. Wah, itu luar Itu biasa. anak muda keren tuh. Kagum banget. Dia punya sekolah penerbangan, Bang, di Amerika ada 2. Tapi dia bilang, saya tetap milih tinggal di sini. Iya. Kan tadi udah bilang, anak abang dia bilang negara Indonesia adalah Dia bilang, Sen, gua tuh suka pijit. Suka mijit tradisional. tukang urut, Tukang kampung. urut. Lu cari di sana susah banget. Dan kalaupun lu dapat, lu mesti ini dulu, janjian dulu. Gak bisa. Kalau kita kan Bookingnya di sini lama apa-apa, telepon datang. Ke Seliau hari ini bisa datang hari itu juga gitu. Betul. Iya. Dan butuh orang-orang seperti itu. Bukannya kita tidak mau mendengar suara-suara kritis gitu ya, Bang. Tapi kalau kritik dengan muatan intrik itu agak repot. Iya. Ya kan? Kan Apalagi sampai ada upaya yang begitu keras yang kita rasakan itu untuk menumbangkan Pak Prabowo itu loh. Ya, padahal kita udah belajar dari 98 bagaimana kos sosial politik ekonomi itu kan besar sekali kan. Sementara yang dia lakukan sekarang kan lagi membenahi, melanjutkan yang kemarin sudah ada fondasinya, dia melanjutkan lalu fokus dia ke sumber daya manusia dengan, tapi kesannya kayak di rongrong gitu. ya itulah, Dinda. Kan baru nih Pak Presiden kemarin tuh menggelorakan pentingnya pembangunan, kan pertemuan beliau dengan guru-guru besar, rektor gitu kan. Itu ya. Endingnya adalah dibentuknya Dewan Kawasan Industri yang beliau konon gitu ya akan memimpin sendiri. Ini satu hal yang fenomenal bagi seorang Presiden Prabowo. Kita harus jawab itu dengan satu hal yang nyata. Indonesia kan sudah memiliki berbagai kawasan industri. Betul. Tinggal grow up saja lagi. Bagaimana kawasan-kawasan industri ini betul-betul menjadi kawasan yang menghasilkan produk-produk unggulan, dikerjakan oleh manusia-manusia unggulan, dan produknya adalah produk yang dibutuhkan menjadi prioritas bagi para konsumen dan terspesialisasi. Ini kalau kita beralignment, berselaras dengan Presiden, ini rasanya jauh lebih mudah, Dinda. Jauh lebih mudah. Tinggal kita pandai-pandai, ibaratkan begini. Kita mau pergi camping ke satu tempat. Tapi tidak membaca, tidak bertanya kepada Badan Meteorologi dan Geofisika. Apakah akan terjadi hujan, badai, atau apa di tempat yang akan kita kunjungi? Kan ada tempat bertanyanya. Main pergi aja ke sana.
Ke sana, Tiba-tiba baru campingnya dibuka, tenda dibuka, badai datang, diterbangin semua itu. Kita kecewa. Jangan kecewa dengan alamnya dong. Kita yang tidak bertanya. Kan Badan Meteorologi dan Geofisika memiliki data perangkat dan data untuk memitigasi. Berapa lama kemudian akan terjadi ini. Iya kan? Wajib bertanya. Kalau tidak pandai bertanya, tidak rajin bertanya, sesat di jalan, jangan orang lain disalahkan. Kita yang salah. Mudah-mudahan ini dengar Pak Prabowo ya. harus Cumi-cumi Bang. ini. Oh harus. Pak Hasan udah kesini kemarin. Pak Hasan Nasbi. Sama arah kita itu bagaimana membuat keberagaman ini diorkestrasi jadi sebuah kekuatan supaya kita maju bareng. Itu juga kemarin. Kira-kira begitu Dinda. Ya. Pagi. Siap. Ini nggak Mungkin itu dulu Bang. Tahu-tahu 1 jam aja nih udah nih. Udah lebih Bang. Enak ngobrol gini Bang. Terus kita juga dapat insight banyak dan mudah-mudahan pemirsa, kalau kita sih tujuannya tadi itu Bang. Kita tidak anti kritik, tapi juga kritik yang ada intriknya itu agak repot sih. Dan mudah-mudahan podcast kita yang kecil ini itu bisa memberi, dan kayaknya banyak yang kemudian menemukan pencerahan. Karena narasumber-narasumber kita itu rata-rata menghadirkan pencerahan. Makanya kita nggak suka debat juga di sini. Biarkan orang menyampaikan pendapatnya, ya pemirsa yang akan memilih gitu. Jadi kita tawarin ini loh. Kalau ngomongin kasus ijazah Jokowi seperti ini, dan penonton-penonton kita rata-rata rasional Bang. Komentar-komentarnya juga nggak kasar-kasar gitu. Ya udah, terima kasih banyak Bang Darmizal, mau nyampaikan closing statement untuk obrolan kita yang dari Sabang sampai Merauke ini luar biasa, tapi ini daging semua Bang. Sudah lengkap rasanya. Sudah lengkap ya Bang. Tapi hanya sedikit saja pemirsa on the table. Mari kita membangun negeri ini dengan rasa cinta dan penuh kasih. Ketika jalan konstitusi sudah menetapkan Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran sebagai pemimpin kita, kalau dalam konteks Islamnya adalah atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Maka menurut saya kita mesti sami'na wa ta'na kepada pemimpin kita. Ikuti, dengarkan dan ikuti. Itulah konsep yang kami pahami dalam bernegara. Sehingga kita stabilitasnya terjaga, harmoni terjaga, toleransi terjaga, Indonesia betul-betul dapat maju menjadi negara yang keempat dalam skala global pada periode Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Siap. Makasih Bang. Luar biasa. Pemirsa, itulah Bang Darmizal yang selalu berpikir nasionalis dan selalu melihat segala sesuatu itu dari sisi yang berbeda gitu. Ketika kita bawa dia ke sini, nanti dia akan ngomongnya dari sisi ini. Tapi luar biasa, dan kita butuh orang-orang. Makanya tadi saya bilang kita punya 20-30 orang seperti Bang Darmizal yang bisa speak up di setiap platform itu. Saya kira masyarakat akan jauh lebih tercerdaskan. Gitu, amin. Bang. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan